Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Utami Putri, SIP MSI Ciser, dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk keperluan sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang akan saya ambil yaitu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di administrasi publik dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peran dan dampak sistem ekonomi terhadap administrasi publik. Deskripsi tentang mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu tentang histori perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan Indonesia. Melalui mata kuliah ini, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem ekonomi Indonesia secara historikal dan mengasah pemikiran kritis peserta didik dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia sehingga dapat menganalisis dan membuat kerangka kebijakan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Adapun dari 16 pertemuan, materi-materi yang akan saya ajarkan yang pertama mengenai definisi dan komponen sistem ekonomi, sejarah perekonomian di Indonesia, landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia, tata kerja sistem ekonomi Indonesia, perubahan struktur ekonomi di Indonesia, sistem keuangan dan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi daerah, sinergi pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian Indonesia di era globalisasi, model kewirausahaan di Indonesia, kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia, ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa referensi yang bisa kalian lihat, ini adalah beberapa referensi yang menjadi rujukan dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Untuk rujukan utama, saya memiliki buku ajar Sistem Ekonomi Indonesia yang disusun dari beberapa tim dosen mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia ini dinilai dari beberapa indikator. Yang pertama kehadiran 10%, yang kedua keaktifan 10%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Demikianlah penyampaian awal saya mengenai mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Selanjutnya saya akan menampilkan video micro teaching dalam pembelajaran Sistem Ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, sehat? Masih semangat semua ya? Oke. Nah, hari ini ketemu lagi sama Mbak, kita belajar mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ke-12 kita ya untuk materi Sistem Ekonomi Indonesia. Masih sesuai dengan RPS kita, RPS Sistem Ekonomi Indonesia yang ke-12, artinya kita akan membahas mengenai model kewirausahaan Indonesia, tantangan kewirausahaan Indonesia, perkembangan kewirausahaan Indonesia, dan etnis budaya dan kewirausahaan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi pertemuan kita yang ke-12 ya. Mbak akan tampilkan materi perkuliahan kita hari ini, kewirausahaan Indonesia. Jadi, kita ini sudah sejak lama ya, sudah belajar tentang wirausaha dan mengenal wirausaha di Indonesia. Nah, ini akan Mbak bahas lebih mendalam. Nah, ada quote dulu sebelum kita memulai materi pada hari ini. Pengusaha sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, namun mereka yang gagal dan berkata, akan saya coba lagi. Artinya sekarang kalian para pengusaha baru, wirausaha baru, ya para mahasiswa, kalian diharapkan apa? Ketika usaha, kita tidak pernah namanya langsung berhasil. Ya enggak, pasti ada namanya gagal. Nah, yang terpenting adalah untuk mencapai kesuksesan adalah kalian harus mencoba lagi. Enggak ada orang yang berwirausaha baru sekali mencoba langsung berhasil. Artinya ketika kalian terjatuh, kalian harus mampu bangkit lagi, ya. Nah, ini quote awal kita untuk memulai perkuliahan hari ini. Nah,
ini adalah tingkat kewirausahaan di Indonesia itu masih rendah ya. Jadi menurut Menteri BUMN Erick Thohir itu mengatakan tingkat kewirausahaan di Indonesia itu masih rendah dan tertinggal dari negara maju. Kalau kita lihat di sini, di level ASEAN, Indonesia itu tingkat kewirausahaannya mencapai 3,47%. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain atau negara yang terdekat adalah Thailand gitu ya, tingkat kewirausahaannya 4,26%. Kita masih rendah di bawah Thailand dan Malaysia gitu ya, apalagi dengan Singapura ya. Kemudian kalau dilihat dari rata-rata entrepreneurship atau kewirausahaan di Indonesia, itu masih jauh tertinggal dengan negara Asia ya. Kita bisa melihat bagaimana Thailand, Singapura, dan Malaysia sangat maju, tapi kalau dibandingkan dengan negara besar itu lebih jauh lagi ya. Apalagi negara-negara yang sudah di Eropa, di mana-mana gitu ya. Nah, ini pengertian wirausaha. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kewirausahaan, kita harus tahu dulu wirausaha itu apa sih gitu ya. Jadi wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Nah, jadi ingat di sini, untuk menjadi orang yang wirausaha atau untuk menjadi wirausaha, kalian harus memiliki kemampuan. Kalian harus tahu peluang-peluang, kesempatan-kesempatan bisnis gitu ya. Kayak sekarang nih, musim roti yang dari Thailand itu ya, mulai buka semua gitu ya. Karena apa? Oh, mungkin ada peluang nih di sini. Hal ini baru gitu ya, dan ingin kita coba gitu ya. Kita juga pengen membeli gitu kan ya, karena kita nggak pernah nyicipnya gitu kan. Nah, jadi sehingga kita akan membelinya. Nah, itu melihat kesempatan bisnis. Ada peluang dijadikan usaha gitu ya. Selanjutnya, nah ini 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Artinya, untuk menjadi orang yang wirausaha, kalian harus mampu mempengaruhi orang lain. Artinya yang tadinya tidak mau membeli, jadi mau beli, ya kan? Yang tadinya sebenarnya nggak pengen sih beli barang itu, gitu kan ya. Karena yang si penjual nih, ayo dek beli, barangnya bagus loh, lucu banget buat kamu gitu ya. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu mau membeli produk kita, gitu ya. Nah, itu harus mampu mempengaruhi. Kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena kita kan sebagai pembeli, harapan kita balik lagi nih pembelinya gitu kan ya. Kita akan mengulang lagi ke sana gitu kan. Nah, jadi perlu menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Artinya kita tuh tidak berbohong. Ya, ayo dek beli barang ini, kalau pakai ini kamu langsung glowing gitu misalnya ya. Jadi belilah kita 1 pack gitu kan ya. Nah, ternyata tuh tidak berhasil gitu ya, atau malah kita lebih parah gitu kan ya. Sehingga kita tidak percaya dan nggak mau lagi dong ulang, ya nggak sih? Kalau kalian misalnya beli barang di Shopee misalnya, oh iya ya harganya murah gitu kan ya. Pas di live tuh menarik banget ya dia menyampaikan produknya. Pas kita beli, kita kecewa gitu kan ya. Nah, artinya apa? Kita nggak mau ulang lagi kan? Tapi kalau apa yang disampaikan dia ketika live produknya itu benar, kita percaya, pasti kita akan repeat order, ya enggak? Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Jadi dalam wirausaha kita harus punya tujuan. Mau ngapain sih kita berwirausaha ini? Jangan ngalir aja gitu. Kayak misalnya, oh saya mau berwirausaha, saya ingin beli ini, saya ingin beli itu, atau saya ingin punya pabriknya, punya perusahaan baru gitu ya. Sehingga kita itu dalam berwirausaha semangat. Ya, jangan stuck di situ. Makanya harus punya tujuan dulu yang jelas ya. Sehingga kalau kita punya tujuan, mau ngapain sih kita berwirausaha, pasti kita akan berusaha kan untuk mencapai itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah watak wirausaha. Jadi ada beberapa hal yang perlu dimiliki ya untuk para wirausaha, yaitu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Jadi kalian kalau mau berwirausaha, mau jadi wirausaha, kalau kalian harus percaya diri dulu. Jangan, aduh malu saya mau jualan.
aduh kalau mau jualan nanti dilihat teman-teman nggak enak gitu kan ya. Nah kalian harus percaya diri dulu. Kalau di diri kalian aja nggak yakin kalian bisa berwirausaha atau malu gitu ya. Nah itu bukan salah satu watak dari wirausaha. Ya. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Ya. Jadi kalian berwirausaha, melakukan sesuatu, menjual sesuatu tuh harus ada hasilnya. Kira-kira pencapaian kalian tuh apa gitu ya. Nah kalian harus berorientasi pada hasil. Oh ya saya target hari ini saya harus selesai, harus dapat uang 100.000. Atau saya target konsumen saya closing nih 100 orang hari ini. Nah kayak gitu. Nah itu baru wirausaha. Kalau kayak ngalir aja, ada yang beli ayo, nggak ada ya udah gitu kan ya. Nah itu bukan watak wirausaha. Mampu mengambil resiko. Karena dalam wirausaha, nggak semuanya tadi kata Mbak, nggak semuanya berhasil. Ya, siapa sih toko-toko wirausaha sekarang yang sangat berhasil sekali gitu ya? Atau siapa sih sekarang tuh yang lagi booming owner-owner gitu ya, tiba-tiba crazy rich gitu ya? Kalian coba lihat backgroundnya lagi. Apakah dia pernah gagal? Apakah dia berani ngambil resiko? Ya, pasti dia sudah melewati fase ini. Pasti dia udah mengalami rugi gitu kan ya, atau tidak balik modal gitu kan, atau produknya gagal. Nah, wirausaha tuh harus bisa ngambil resiko ya. Oke, ini ada peluang besar nih buat saya, tapi kalau gagal kayak gimana? Itu harus sudah dipikirin. Oh kalau gagal saya harus berarti plan B, plan C gitu ya. Nah dan seterusnya. Kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah ini juga penting. Kenapa? Pemimpin itu tugasnya apa sih? Ngarahin, mengordinir gitu ya. Terus mengarah, selain mengarahkan dia juga yang memutuskan, membuat keputusan gitu ya. Nah itu kan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi kalau kita nggak bisa mengarahkan orang, nggak bisa memanage orang gitu ya, nggak bisa memanage waktu, nggak berhasil wirausahanya. Misalnya ada pegawai nih, kita nggak punya jiwa kepemimpinan. Aduh gimana ya cara ngomongnya ke pegawai saya ini gitu ya. Jadi udahlah pegawai saya jalan sendiri aja gitu. Tapi kalau ada jiwa kepemimpinan, kamu hari ini kamu datang jam 7, pulang jam 4. Ya, ini adalah tugas kamu, ini job desk kamu kerjakan yang ini. Ya, kamu catat apa-apa hal yang kamu perlukan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau punya jiwa kepemimpinan, semuanya akan berjalan dengan baik, ya kan? Nah, makanya dalam wirausaha penting ada jiwa kepemimpinan sebagai leader gitu ya. Selanjutnya, inovatif, kreatif, dan ulet. Nah, ini yang penting dalam wirausaha. Kayak sekarang misalnya ya, banyak penjual-penjual konvensional ya, yang belum berinovasi untuk ke digital. Tertinggal nggak? Coba kita lihat warung-warung di luar situ, ya kan? Atau lihat deh toko-toko offline yang konvensional. Lebih laku yang mana dengan toko online? Pasti banyak yang beli yang online kan ya sekarang. Karena kita dikit-dikit nyarinya, Shopee aja bu gitu ya. Daripada jauh-jauh misalnya ke mall atau ke pasar gitu ya. Nanti dia ngambil untungnya juga besar bu, kami nggak bisa nawar misalnya kayak gitu kan. Jadi sehingga kalian belinya online. Nah dengan orang yang inovatif, ya dia akan berpikir gimana ya caranya agar ini nih laku, gimana ya caranya agar produk saya bisa bersaing. Nah gitu ya, kayak misalnya buat mie ya, oh kalau mie ayam buat biasa aja tuh udah biasa ya enggak sih. Oh coba deh buat mie ayamnya warna-warni. Nah itu inovatif sehingga kita lebih menarik kan untuk membelinya gitu ya. Atau misalnya roti kukus Thailand tadi deh, itu tuh inovatif juga sebenarnya. Itu kan roti biasa kan sebenarnya, ya enggak sih? Karena orangnya inovatif, oh coba dikasih selai, coba dikasih topping gitu kan ya. Itu jadinya tetap biasa aja. Tapi ketika dikukus, oh rasanya berubah ya ternyata. Minat nggak kalian? Belum lagi di endorse sama artis-artis selebgram gitu kan ya. Jadi yang tidak mau beli jadinya mau beli, misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu contoh inovatif. Ya, kreatif dan ulet. Nah harus ulet, jangan hari ini jualan, besok tidak, besoknya lagi jualan gitu ya. Karena harus tekun dalam berwirausaha. Kayak baru sekali jualan, aduh gagal, aduh nggak dapat untung, udahlah besok nggak jualan, nanti aja deh, besok lagi aja. Nah itu udah ulet berarti ya. Kemudian berorientasi ke depan tadi ya, dalam wirausaha itu harus berorientasi ke depan. Kita harus lihat progres ke depannya kita tuh mau kayak gimana, usaha kita tuh mau seperti apa gitu ya. Nggak mungkin kalian wirausaha, kalian nggak punya target mau ngapain sih, jalan aja gitu ya. Mau jualan ya udah yang penting jualan mbak,
nggak ada berminat untuk jual secara digital, nggak ada minat nambahi cabang misalnya ya. Nah itu bukan salah satu watak dari wirausaha ya. Nah ini sikap wirausaha. Berani ngambil risiko sama kreatif dan inovatif, kemudian mempunyai visi ya, mempunyai tujuan berkelanjutan, percaya diri, kemudian aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat ya. Tahu kapan kira-kira kita harus jualan, misalnya kapan enggak, kapan kita istirahat gitu ya, harus tahu juga nih, harus bisa memanfaatkan waktu. Selanjutnya, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Nah ini penting. Kalian tahu nggak sih hukum tarik menarik? Jadi hukum tarik menarik itu apa yang kita pikirkan itu akan mendorong untuk terjadi di dalam diri kita. Misal nih kalian pulang kuliah, aduh pengen banget ya makan bakso, misalnya kayak gitu ya. Tiba-tiba pas pulang ke rumah ada bener bakso, pernah nggak kayak gitu? Atau parkir deh, aduh saya mau parkir nih, ada nggak ya parkiran kira-kira rame banget soalnya? Ah pasti ada nih satu buat saya. Tiba-tiba bener ada parkiran 1 kosong, pernah nggak kayak gitu? Nah itu hukum yang nyata, namanya hukum tarik menarik. Nah sama seperti jualan juga, wirausaha juga, kita harus berpikir positif. Kalian yakin dulu, oh iya ya, saya pasti closing nih 100 orang hari ini, yakin aja dulu kayak gitu. Tapi kalau udah pesimis duluan, udah deh nggak bakal ada yang beli nih pasti gitu ya, udah pikirannya udah negatif duluan, nah itu nggak akan berhasil usahanya ya. Kemudian tanggung jawab, jangan udah dikasih amanah, oh ada yang mesen nih 100 kotak snack misalnya ya, nggak tanggung jawab, aduh 100 selesai nggak ya, kayaknya nggak selesai nih kalau 100 kotak gitu kan ya, jadinya kabur atau ada porsi yang dikurangin gitu ya, nanti nggak tanggung jawab ya. Kemudian selalu belajar dan menggunakan umpan balik, ini penting. Misalnya ada kritik nih dari pembeli, Dek, ini kok mahal banget ya, tapi ukurannya kecil misalnya kayak gitu. Nah itu jadiin umpan balik. Oh berarti nanti ke depan saya ubah apa ya, yang biar konsumen saya itu tetap datang ke sini gitu ya. Atau kalian ubah apa namanya tuh, bentuknya kah, apa namanya ukurannya kah, atau harganya kalian jadi sesuaikan gitu ya. Nah itu harus ada umpan balik. Jangan ketika ada kritik dari konsumen kalian marahin balik ya. Bukannya kalian menyelesaikan problem itu, nah itu yang salah ya. Jadi harus ada umpan balik. Jadi kita harus selalu belajar ya. Makanya orang yang sukses itu kenapa? Ketika dia dikritik, dia menyelesaikan problemnya itu ya. Sehingga lahirlah sesuatu produk yang berkualitas, yang bagus dari hasil apa? Dari hasil revisi tadi, dari hasil kritik masyarakat tadi kan, kritik konsumen tadi. Nah makanya ini penting ya. Kemudian ini keuntungan menjadi wirausaha ya. Dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh, kemudian memperoleh keuntungan sesuai keinginan, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah kalau kalian udah tamat kerja ini berpikirnya bahwa aduh saya mau kerja di mana ya gitu ya. Nah sekarang ubahlah mindsetnya, gimana caranya kalian membuka lapangan kerja untuk orang lain ya. Nah itu akan lebih baik. Biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindar karena tidak ingin repot, tidak ingin beresiko dalam hidupnya. Ah mending saya nggak jualan deh daripada saya rugi. Nah itu yang biasanya, makanya nggak jadi jualan. Oke ada ide, pokoknya di kepala nih banyak banget mbak, kami ini ide gitu kan ya. Tapi ketika mau melangkah, ah udah deh nanti nggak ada yang beli lagi, teman-teman malu, ini mundur lagi gitu kan ya. Nah ini jadi kalian kebanyakan tuh ini hambatannya ya, nggak mau repot, udahlah saya kuliah ngapain ikut KWU, ikut PMW gitu ya, repot banget sih udah kuliah ngurusin wirausaha lagi. Nah itu salah ya. Nah jadi namanya hambatan gitu ya. Nah tapi itulah dijadikan peluang buat kalian harusnya ya. Di saat orang lain tidak mau, ambillah peluang itu ya, jadikan itu kesempatan kalian. Kemudian selanjutnya, nah ini hambatan lain, persepsi ya. Terlalu tua, terlalu muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Ini hanya persepsi sih sebenarnya, ya kan? Kita selalu mikir sendiri, kayaknya saya nih masih semester 5, nggak mungkin nih saya berwirausaha, saya terlalu muda untuk jualan. Nanti aja deh nunggu tamat kuliah. Nah itu persepsi, cuma ada di pikiran kita kok, gitu ya. Nah itu hambatan kita. Atau tidak ada pengalaman, mbak saya tidak pernah mbak jualan mbak.
nggak usah lah kali ya Mbak, saya berwirausaha, saya nggak punya pengalaman, nggak pernah belajar tentang wirausaha gitu ya. Nah, itu persepsi. Kemudian kalau berdasarkan kreativitas atau emosi itu takut resiko. Kalau lingkungan mungkin kurang dukungan. Sudahlah nak, kuliah baik bener-bener, gak usah nak wirausaha misalnya aja itu ya. Nah, karena nggak ada dukungan dari orang sekitar, terkadang itu, oh ya sudahlah gitu kan ya. Ikutin aja lah kata orang tua. Nah, kadang gitu tuh. Nah, lingkungan terkadang menghambat dalam wirausaha juga. Kultural, budaya yang menghambat. Intelektual, tidak berpikir logika. Nah, ini salah satu hambatan untuk menjadi wirausaha ya. Nah, ini rasio pengusaha ya. Jadi di Indonesia itu 0,18 persentasenya ya. Di Amerika itu 11,5, di Singapura 7,2. Nah, menurut David M. Leland, dia berkata negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Nah, dikit lagi, masukilah kalian. Ya, kalau kalian lah masuk di sini mungkin kita udah mencapai rasio minimal 2%. Kan dikit lagi tuh, ya. Nah, itu kita bisa jadi negara makmur kalau pengusahanya minimal 2%. Nah, ini kelompok wirausaha. Ada usaha kecil rumah tangga, ada usaha kecil, ada usaha menengah, dan ada usaha besar ya. Nah, ini ada penyerapan tenaga kerja. Jadi untuk usaha kecil rumah tangga itu sekitar 99% itu menyumbang 40% ke dalam PDB ya, pendapatan kita ya. Kalau usaha besar itu menyumbang PDB-nya 60%. Usaha dan pembangunan suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha ya, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi ya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, ini menurutnya Robke ya, dia bilang seperti itu antara wirausaha dan pembangunan. Nah, kenapa sih penting pengembangan wirausaha dalam pembangunan? Yaitu karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, ya, meningkatkan kreativitas dan inovasi, kemudian peningkatan kualitas kompetensi, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini penting pengembangan. Nah, ini menarik ketika kita bicara ekonomi digital. Kenapa menarik? Karena ini eranya sekarang nih, eranya kalian gitu kan ya. Jadi ekonomi kreatif dan digital entrepreneur, ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang dramatis dalam 1 dekade terakhir. Salah satu yang mendorong adalah digital entrepreneurship. Nah ya, jadi di dalam digital entrepreneurship itu di dalamnya ekonomi kreatif. Ya, jadi dalam ekonomi kreatif itu di dalamnya ada digital gitu ya. Nah, sekarang orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek megang handphone nggak? Pakai smartphone nggak? Mbak yakin nenek kalian di rumah, kakek kalian udah bisa video callan sama cucunya, ya nggak? Udah secanggih itu. Kurang-kurang udah bisa mesen Shopee Mbak. Udah bisa mesen pakaian sendiri gitu kan ya misalnya. Nah, itulah arah ekonomi digital ya. Semuanya sekarang sudah ke teknologi. Bahkan orang tua kita juga mereka bilang, sudahlah nak, enggak usah lagi ke pasar 16 misalnya kita beli online. Udah mulai kayak gitu nggak orang tua kalian? Ya kan, udah orang tua juga udah males tuh ngajak belanja keluar misalnya gitu ya. Nah, karena pengaruh ekonomi digital. Pernah nggak punya HP ini kalian? Nah, zaman dulu tuh kayak gini kan, pakai HP BlackBerry gitu kan ya. Nah, kalau jualan kayak gini kan, nah masih inget nggak ini flashback tahun berapa lah gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau sekarang kayak gini, di WhatsApp, kita cek dulu ya sis ada barangnya nggak gitu kan ya. Sis saya mau beli nih gitu kan. Nah ini nih kalau sekarang ya, apa nih, pilih yang mana sis. Nah iya nggak? Sekarang eranya kayak gini. Tinggal kalian di Instagram, tinggal klik linknya langsung nyambung ke WA gitu kan. Nah sekarang udah seperti itu. Atau kita klik Instagramnya langsung nyambung ke Shopee-nya, ya kan? Nah lebih gampang sekarang dalam berwirausaha. Nah, dan kalian jangan tidak memanfaatkan peluang itu. Banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan penghasilan dari Instagram, dari Shopee gitu kan. Nah itu harus kalian manfaatkan. Oke, itu materi kita pada hari ini mengenai kewirausahaan di Indonesia gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas kalau kita bicara kewirausahaan gitu ya. Nah,
Ada yang mau bertanya nggak kira-kira sebelum Mbak tutup? Udah, boleh angkat tangan. Oke, siapa lagi? Oke, boleh Aziz. Apa? Silakan perkenalkan diri dulu. Silakan. Kewirausahaan di Indonesia dan di tingkat ASEAN itu hanya sekitar 3,47%, dan untuk rasio pengusahaan sendiri itu hanya 0,18%. Nah, dari sini saya ingin bertanya Mbak, apakah ada peran pemerintah untuk dalam mendukung kewirausahaan ini agar angkanya itu terus naik Mbak? Mungkin seperti saya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Aziz. Luar biasa. Aziz, jadi kalau kita bicara peran pemerintah gitu ya terhadap kewirausahaan, ya itu banyak. Kalau lebih difokuskan lagi, kalau kata Aziz, kalau kewirausahaan untuk pemuda Mbak, untuk kalangan kalian gitu ya, apa sih Mbak peran pemerintah, ada nggak sih untuk mendukung kami para pemuda ini agar kami bisa berwirausaha gitu ya? Banyak, misalnya pemerintah punya program KUR, tahu nggak KUR apa? Kredit Usaha Rakyat. Nah, itu salah satu program pemerintah. Artinya pemerintah sekarang mempermudah masyarakatnya, kalangan muda gitu ya, untuk berwirausaha, untuk bisa memulai usahanya dengan memberikan kredit usaha rakyat gitu ya. Karena apa sih alasannya? Karena nggak punya modal misalnya gitu ya, makanya pemerintah memberikan KUR atau program lain, ada namanya program Kedai Reka. Ya, program Kedai Reka itu ngajak kerjasama ya para pemuda, akademisi gitu ya, para industri besar untuk bekerja sama bareng-bareng untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, membuka lapangan kerja baru, membuka industri baru gitu ya. Nah, dan pemerintah yang kasih modal. Nah, jadi kalian punya ide apa nih? Para pemuda punya ide apa? Ayo kita gabung, kita buat sama-sama. Ini saya danai. Kalau programnya bagus, idenya bagus, itu nanti akan difasilitasi sama pemerintah gitu. Ya Aziz ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Roni ya. Silakan Roni. Nama saya Roni Pratama. Pertanyaan saya ini tantangan apa yang dihadapi kewirausahaan di Indonesia? Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Roni. Nah, pertanyaan yang bagus juga mengenai tantangan. Tantangan di wirausaha ini apa sih Mbak? Tantangan yang paling sering terjadi dalam wirausaha ini adalah gak ada modal. Katanya tuh bilang kayak gitu. Yang gak ada modal itu adalah tantangan yang paling utama. Padahal sebenarnya nggak juga gitu ya, tanpa modal sebenarnya di era sekarang tuh bisa berwirausaha, ya nggak? Kayak misalnya kalian aja tinggal jadi reseller aja nggak sih gitu kan? Jadi kalian nggak harus ngeluarin modal apa-apa, bahkan kontennya udah dikasih gitu kan ya, kalian tinggal nge-publish-nya aja, orang akan beli tanpa modal. Nah, tapi hal itu masih tetap menjadi tantangan karena dari penelitian Mbak sebelumnya, pengabdian Mbak sebelumnya, memang selalu para UMKM itu berkata bahwa Mbak, kami nggak punya modal untuk itu. Bahkan ketika pemerintah pun udah ngasih modal, masih nggak jalan usahanya. Berarti sebenarnya modal itu bukan faktor utama juga sebagai tantangan dalam kewirausahaan gitu ya, tetapi adalah mindset. Ya, jadi di atas modal tuh ada mindset. Jadi percuma pemerintah ngasih uang sebanyak apapun, kalau di mindset dia untuk menghabiskan aja uang itu gitu ya, nggak berpikir gimana caranya uang itu berputar gitu kan ya. Jadi percuma pemerintah ngasih modal tapi sudah habis kan nggak bisa diputar lagi, udah selesai gitu kan. Nah, jadi itu yang problem. Coba kalau mindsetnya oke, dikasih pemerintah nih, saya akan kelola uang ini dengan baik gitu kan ya. Nah, kalau uangnya dikelola dengan baik, usahanya akan maju gitu kan. Nah, tapi mindset yang kadang merubah sistem kewirausahaan kita atau UMKM kita nggak maju-maju gitu ya. Mungkin itu Roni dari Mbak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, minggu depan kita ketemu lagi dalam mata kuliah yang sama ya, namun materi yang berbeda. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan kepada kalian bermanfaat dan berguna ya, dan Mbak harap kalian semua adalah generasi-generasi muda yang mampu nantinya akan menjadi wirausaha sukses. Oke. Mbak tutup pertemuan hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.